Cinta Pertama Sang CEO. Bab 240. Aku sudah berusaha mencegah, Mas. Tapi aku gak berhak untuk melarangnya pergi. Andai dia anak kita, aku pasti akan menahannya. Ya Allah, dia sedang sakit dan dia gak punya tempat untuk didatangi. Mau kemana dia dalam keadaan lemah seperti itu? Mia pun sama seperti Bara, mengkhawatirkan Alana. Bahkan, kadang Mia merasa perasaan yang ia miliki terhadap Alana terlalu berlebihan. 8. Sementara itu, di sisi lain, Alana masih mengumpulkan dokumen penting milik ayahnya dan ia masukkan kembali ke dalam laci. Ia harus segera menemui Bara dan Mia untuk menunjukkan bukti bahwa dirinya lah bayi yang ditukar dengan sengaja oleh Bu Rosi. Bukti surat perjanjian tertulis antara ayahnya dan Bu Rosi ia bawa dengan menyembunyikan di balik pakaiannya. Kemudian bangkit dan segera meninggalkan rumah tua itu. Setidaknya, dokumen-dokumen lain masih aman di rumah ini. Sepanjang perjalanan pulang, hati Alana dipenuhi pikiran tentang Mia dan Bara. Bagaimana dua orang asing itu begitu baik padanya. Bahkan, saat pertama kali Mia membenarkan makeupnya di toko bunga masih membekas jelas di hati Alana. Tak sampai 1 jam, ia telah tiba di kompleks perumahan tempat Mia dan Bara tinggal. Kakinya menyeret lemah. Wajahnya semakin pucat. Saat telah sampai di depan gerbang rumah minimalis itu, pandangannya menyapu ke sekitar. Dari tempatnya berdiri ia bisa melihat Mia dan Bara sedang duduk di kursi taman. Bara sedang memangku Alzam, sementara Mia memangku Sasi. Bayang-bayang kemarahan Bara terhadap Bu Rosi saat mencari putrinya yang hilang membekas di ingatan Alana. Seolah Alana ingin berteriak saat itu juga bahwa dirinya lah anak yang dicari Bara. Dalam sekejap bola mata Alana dipenuhi cairan bening. Bibirnya bergetar. Ayah, Ibu. 9. Tangan Alana mengulur untuk membuka gerbang. Akan tetapi tiba-tiba saja sesosok tangan kekar menghadangnya. Dalam sekejap Alana merasakan seluruh tubuhnya membeku. Terlebih, setelah menyadari siapa yang saat ini berdiri di hadapannya. Ayo ikut. Suara Arvin terdengar pelan, tetapi penuh tekanan. Alana terdiam, matanya terpaku pada Arvin. La masih sempat menengok ke dalam rumah untuk melihat Bara dan Mia. Map di tangannya pun terjatuh begitu saja. Tanpa perlawanan berarti ia mengikuti Arvin meninggalkan gerbang rumah itu, menuju sebuah mobil yang terparkir tepat di sisi jalan. Arvin segera duduk di kursi kemudi. Mobil pun melesat di jalan raya. Entah kemana Arvin akan membawanya, Alana tak tahu. Sebab sepanjang jalan Arvin diam dengan sikapnya yang selalu dingin. Sampai akhirnya, mereka tiba di tepi sebuah danau yang sepi. Barulah Arvin menepikan mobil. Selama beberapa saat keduanya larut dalam kebisuan menegangkan. Arvin baru membuka suara setelah mampu meredam amarah di hatinya. Mau apa kamu di rumah Om Bara? Tanya Arvin, tanpa menatap wanita itu. Alana terdiam selama beberapa saat seperti memikirkan jawaban paling aman. Lalu kemudian menjawab, gak ngapa-ngapain. Cuma mau bilang makasih karena Om Bara sudah bantu aku semalam dan dibolehin numpang tidur di rumahnya. Aku cuma mau bilang makasih, habis itu aku mau pergi. Arvin menghembus napas pelan. Tatapannya masih menjurus ke depan tanpa berani menatap mata Alana. Takut luluh? Sebab hanya dengan menatap wajah Alana saja bisa melemahkan hatinya. Padahal seharusnya, perempuan itu ia benci tanpa belas kasih karena kejahatan orang tuanya. Deringan ponsel mengalihkan perhatian Arvin. Saat mengeluarkan benda pipih tersebut, nama Om Hilman tertera pada layar. Sejenak ia melirik Alana, memberi isyarat agar ia diam, lalu segera menjawab telepon. Iya, Om, bagaimana? Apa kamu sudah menemukan Alana? Dia itu berbahaya, jadi kalau ketemu serahkan padaku. Suara Hilman terdengar di ujung telepon.
Arvin terdiam. Ujung matanya melirik Alana yang duduk di sisinya. Entah untuk alasan apa, hati kecilnya berat untuk menyerahkan Alana kepada Om Hilman. Ia melirik Alana sekilas. Memandangnya lama, dan akhirnya terpaku pada keperut yang masih rata. Membayangkan janin kecil yang sedang tumbuh di sana. Aku belum menemukannya. Apa dia tidak ada di rumah Bara? Dia pasti ada di sana. Sebagai suaminya kamu berhak membawanya pergi dari sana. Atau, apa jangan-jangan dia disembunyikan oleh mereka? Gak, Om. Alana memang gak ada di rumah Om Bara. Sudah pergi lebih dulu sebelum aku datang. 10. Baiklah, kalau begitu aku akan perintahkan orang untuk mencarinya. Jangan. Bisakah serahkan urusan Alana padaku saja? Aku bisa mengatasinya sendiri. Oh, begitu. Hilman menjeda dengan tarikan napas. Baiklah. Kuserahkan dia padamu. Tapi, ingat. Dia itu licik dan berbahaya. Baik, Om. Arvin kemudian mengakhiri panggilan, meletakkan kembali ponselnya dan menatap Alana. Alana yang sejak tadi duduk di sisinya hanya menunduk tanpa suara. Kedua tangannya menutupi perut. Air mata yang menggenang di bola matanya pun hampir jatuh, tetapi ia menahannya. Aku gak akan melakukan apa-apa padamu. Alana tersentak dan seketika menoleh kepada Arvin. Air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya meleleh di pipi. Arvin langsung membuang pandangan ke arah lain. Setiap kali menatap wajah Alana, hatinya seperti diremas kuat-kuat. Menciptakan sesak tak terkira. Apalagi kalau melihat pipi tirus dan pucat, juga tubuhnya yang sedikit lebih kurus dibanding sebelumnya. Dan sorot matanya itu terlihat lemah. Tetapi tajam menusuk. Membuat Arvin tidak tahan. Asal kamu serahkan dokumen itu dan gugurkan janin dalam kandunganmu. Setelah itu, aku akan melepaskan kamu tanpa syarat lagi. Kamu boleh pergi ke tempat yang jauh untuk memulai hidup yang baru. Jangan sampai ditemukan Om Hilman, karena dia mungkin akan melaporkanmu ke polisi dan kamu akan menerima hukuman dalam waktu yang lama. Kelopak mata Alana mengerjap bersamaan dengan air mata yang meleleh di pipi. Sekarang beritahu aku di mana dokumen itu. Alana mengusap air mata yang mengalir di pipinya. Ayahku gak salah, Mas. Om Hilman yang sudah. Cukup. Aku gak mau dengar kebohongan apapun lagi darimu. Potong Arvin cepat, sebelum Alana berbicara lebih banyak lagi. Apapun yang kamu katakan gak ada artinya. Aku melepaskanmu hanya karena kasihan, gak ada alasan lain. Kamu masih terlalu muda. Seharusnya kamu gak perlu ikut campur dalam kejahatan ayahmu dan malah berusaha menutupinya. Alana menunduk. Tak ada lagi pembelaan darinya. Sekarang, tolong tunjukkan di mana dokumen itu dan gugurkan janin dalam kandunganmu. Setelah itu semua urusan kita selesai. Kamu boleh pergi setelahnya. Alana menatap mata Arvin yang menjurus tajam padanya. Tatapan penuh kebencian itu seolah mengoyak hatinya tanpa ampun. Aku akan tunjukkan di mana dokumennya. Tapi, tolong biarkan anakku hidup. Aku janji akan membawanya pergi jauh. Dia gak akan jadi bebanmu. Aku gak akan memberitahu siapapun tentang ayahnya. Anggap saja, dia bukan anakmu. Tolong biarkan dia hidup. Alana terisak, memohon. Tetapi, sepertinya Arvin tidak begitu peduli. Aku gak mau kita memiliki ikatan apapun, apalagi sampai ada anak. Apa yang kita lalui beberapa minggu ini hanya kesenangan semata. Aku gak pernah menginginkan ada anak di antara kita. Arvin melajukan kembali mobilnya, memaksa Alana untuk menunjukkan tempat dokumen itu tersimpan. 11. Tak butuh waktu lama mereka tiba di sebuah rumah tua. Alana pikir, lebih baik ia tunjukkan dokumen itu. Mungkin Arvin akan berubah pikiran setelahnya. Bukankah, dia hanya menginginkan dokumen itu?
Di mana dokumennya? Tanya Arvin sekali lagi. Alana melangkah perlahan, membuka gerbang dengan menggunakan kunci cadangan yang ia temukan di dalam laci. Arvin pun mengikuti dari belakang, memerhatikan setiap ruangan yang mereka lalui. Sampai akhirnya mereka tiba di sebuah ruangan besar dengan banyak rak buku di dalamnya. Alana berjalan menuju sebuah meja kayu jati yang kokoh. Tangannya gemetar membuka salah satu laci. Tenaga yang tersisa seolah tak cukup lagi untuk menopang tubuhnya. Ketika dokumen itu berada di tangannya, Arvin langsung merebut dan membaca isinya. Benar, itu adalah dokumen penting milik ayahnya yang dicari Hilman. Sekarang gugurkan janin dalam kandunganmu. Setelah itu urusan kita selesai. Arvin berjongkok di hadapan Alana, mengeluarkan sebotol obat dari sakunya. Tolong, jangan. Anakku berhak hidup. Alana terisak dalam kesunyian. Namun, memohon belas kasih untuk janin dalam kandungannya seolah tak cukup. Sebab Arvin tak peduli. Seolah hatinya telah membatu. Tolong biarkan anakku hidup. Apa salahnya sampai harus ikut menanggung semuanya? Hukum aku saja, penjarakan aku, tapi jangan minta aku menggugurkannya. Aku akan mengakui kalau aku dan ayahku bersalah. Aku akan mengakui semua yang Om Hilman tuduhkan pada ayahku, tapi tolong biarkan anakku hidup. Sambil nunggu Om Bara mencari anaknya, mampir dulu ke karya teman aku. 12. Arvin menyandarkan punggungnya di mobil. Tangannya gemetar, dadanya terasa sesak. Suara lirih Alana memohon dan juga wajahnya yang pucat saat ia memaksa meminum obat terus menghantui pikirannya. Seperti bayangan yang mengikuti kemanapun. Alana. Ia bergumam lirih, terisak. Air mata yang sejak tadi ditahan sekuat tenaga itu akhirnya meleleh. Tangannya memukul setir, lalu menyandarkan kepala di sana. Perasaan seperti tercekik itu terasa semakin nyata, menyiksa batin. Membuatnya benar-benar kesulitan untuk bernapas. Ia seperti hancur berkeping-keping. Yang tersisa hanyalah segala ingatan tentang Alana. Betapa manis dan polosnya gadis itu di setiap malam yang mereka lalui bersama. Ia bahkan ingat bagaimana gadis pecicilan itu sengaja menjebaknya untuk menikah. Di tengah rasa sesak itu, ia melirik dokumen peninggalan ayahnya. Bertanya dalam hati mengapa harus Alana. Andai dirinya hanya orang biasa, bukan ahli waris dari perusahaan besar, andai Alana pun hanya orang biasa dan bukan anak penjahat, semuanya pasti akan berbeda. Kenapa harus kamu? Arvin masih termenung saat terdengar deringan ponsel. Perhatiannya teralihkan sejenak. Nama Zira tertera pada layar ponsel, namun ia hanya diam dan tak menjawab panggilan. Kamu di mana? Aku mau bicara sebentar. Pesan dari mantan kekasihnya itu terlihat pada pojok layar atas, tetapi lagi-lagi ia abaikan. Padahal, dulu Zira mampu menghangatkan hatinya. Tetapi, entah mengapa perasaan yang ia miliki untuk Zira menjadi hambar sejak Alana hadir dalam hidupnya. Bahkan, beberapa kali telepon berdering, ia abaikan. Kak, gugurkan anak itu. Bukankah aku sudah bilang berulang-ulang minum pilnya? Apa kamu sengaja gak minum supaya hamil dan bisa memanfaatkan keadaan ini? Aku udah minum seperti permintaan Om Bara. Kalau begitu kenapa kamu bisa hamil? Gak tahu. Pokoknya aku tidak mau tahu. Kamu harus menggugurkannya. Aku gak mau punya ikatan apapun denganmu dalam bentuk anak. Tolong jangan. Bisakah jangan bunuh anakku? Biarkan dia hidup. Aku akan membawanya pergi yang jauh, tapi jangan minta aku membunuhnya. Kalau kamu tidak mau menggugurkannya, maka aku akan melenyapkanmu. 13. Keringat bercucuran di kening Bara. Matanya masih terpejam, dadanya kembang kempis. Berulang-ulang ia bergumam dalam tidurnya. Ketika membuka mata untuk pertama kali, yang terlihat hanya ruangan yang sunyi.
Ia menghembus napas panjang. Mimpi itu kembali menghantui. 24 tahun berlalu, namun ia masih bisa mengingat hari itu. Hari di mana Mia, seorang gadis berusia 18 tahun mendatangi dirinya dan mengaku hamil. Bara yang kala itu berusia 30 tahun belum siap menikah. Pengakuan Mia membuatnya sangat marah. Ia sampai mendorongnya dengan kasar, bahkan hampir memukul. Pergi yang jauh dan gunakan uang ini untuk menggugurkan kandunganmu. Kalau kamu berani muncul lagi di hadapanku, lihat saja apa yang akan aku lakukan padamu. Lembar uang ia lemparkan ke wajah Mia yang kala itu berlutut di hadapannya. Ia masih bisa mengingat raut wajahnya yang begitu ketakutan oleh ancaman. Beberapa minggu setelahnya, pertemuan itu kembali terjadi. Bara mendapati Mia sedang memunguti barang-barang bekas dengan pakaian lusuh. Kembali ia mengancam dan membuat sang gadis ketakutan. Apa kamu sudah menggugurkannya? Sudah, Om. Aku sudah menggugurkannya. Bagus. Sekarang pergi dan jangan muncul di hadapanku lagi. Dengan wajah pucat, Mia mengangguk dan pergi dengan tergesa-gesa membawa sampah plastik yang ia kumpulkan dalam karung. Tak ada sedikit pun rasa kasihan di hati Bara saat itu. Yang terpikir hanya rasa lega, sebab kala itu, ia memiliki niat ingin melamar wanita pujaannya, Riana. Namun, suatu hari, secara tak sengaja ia menemukan Mia menggendong bayi perempuan cantik, Alea. Ajaibnya, bayi mungil yang mulanya ia tolak dan minta untuk dilenyapkan itu berhasil mengubah hidupnya secara keseluruhan. Bahkan, tidak butuh 24 jam untuk membuat Bara jatuh hati pada bayi mungil itu. Bara mengusap wajahnya kasar, menarik napas dalam-dalam. Perasaan bersalah itu masih saja menghantui. Andai ia lebih berani bertanggung jawab, mungkin salah satu putrinya tidak akan mengalami hal buruk. Mas, kenapa? Suara Mia mengalihkan perhatian Bara. Ia menoleh ke samping. Gak apa-apa, sayang. Aku mimpi gak enak lagi. La merangkul wanita itu dan menyandarkan di dadanya. Mengecup kening. Hatinya dipenuhi rasa bersalah. Memangnya abis mimpi apa? Bara terdiam sejenak. Bayang-bayang mimpi itu masih terasa nyata. Gak apa-apa. Bara mengulas senyum. Ia melirik ke arah jam yang melekat di dinding. Sebentar lagi masuk waktu salat subuh. Ia pun bangkit untuk membersihkan diri. Mengganti pakaiannya dengan sarung dan baju koko. Seperti biasa, ia akan salat di masjid terdekat di dalam kompleks perumahan tempatnya tinggal. Ya Allah, di manakah anakku? Apa dia baik-baik saja? Apa orang yang mengadopsinya benar-benar menyayanginya dan merawatnya dengan baik? Kalimat itu terus bergumam di hatinya. Suasana sekitar sudah terang saat Bara keluar dari masjid. Ia sempat mengobrol dengan tetangga dan 14. Membicarakan kegiatan amal mingguan di kompleks mereka. Pagi, Om Bara, sapa seorang gadis berpakaian ketat dengan celana legging dan kaos ketat yang pagi itu sedang berolahraga. Bara hanya menoleh dan tersenyum. Dulu, ia mata keranjang. Tidak ada gadis yang lolos darinya, tanpa merayu sekalipun. Sikapnya dingin dan tenang, tetapi mampu menghipnotis. Bahkan, hingga kini, ia masih menjadi incaran para gadis walaupun usianya tidak muda lagi. Pagi, nak. Gak olahraga, Om? Enggak, jawabnya singkat, kemudian berlalu begitu saja. Menuju pulang. Dari kejauhan ia melihat buaya, art panggilan yang sedang menyapu dedaunan kering di halaman rumah. Baru saja akan menyapa buaya, langkah Bara seketika terhenti di depan pagar. Matanya tertuju pada sebuah map kuning terbungkus plastik rapi yang tergeletak begitu saja di depan gerbang. Map apa? Dahinya berkerut. La sempat menengok ke kanan dan kiri. Namun, sepagi ini belum ada yang melintas selain tetangga yang baru pulang salat subuh.
Jangan-jangan berkas penting punya orang jatuh di sini. Bara membungkuk untuk ngeraih benda tersebut. Membuka plastik yang membungkus map. Kedua alis tebalnya pun saling bertaut saat menyadari map yang dipegangnya cukup tua. Melihat dari map yang sudah usang dan juga tertera tanggal dan tahun pada sampulnya. Tapi, tunggu. Ini kan tanggal lahirnya Alea. Bara kembali bergumam. Ada apa, Pak? Tanya buaya. Gak apa-apa, Bu. Ini kayaknya berkas punya orang jatuh di depan pagar. Saya mau cek dulu, siapa tahu di dalam ada nama orangnya dan bisa dikembalikan. Siapa tabu berkas penting? Oh iya, Pak. Wanita itu hanya mengangguk dan melanjutkan pekerjaan. Sementara Bara berjalan pelan sambil membuka map. Matanya pun membaca barisan kata yang tertuang dalam selembar kertas usang. Mengamati dengan saksama sebuah perjanjian tertulis tentang penyerahan bayi yang ada di sana, lengkap dengan dua nama pihak yang terlibat dalam perjanjian.